selamat datang kembali di channel Kelasi Risti. Kali ini kita akan belajar bersama tentang algoritma Naive Bayes Classification. Biasanya di sini kita gunakan juga di dalam mata kuliah data mining atau di bidang ilmu data science, bahkan machine learning. Oke, berikutnya kita langsung saja. Jadi apa sih Naive Bayes Classification atau yang biasanya cukup disingkat dengan Bayesian Classification, atau bahkan ada yang menyingkatnya dengan NBC ya, di NBC. Naive Bayes Classification. Jadi Naive Bayes Classification ini adalah suatu algoritma yang fungsinya untuk mengklasifikasikan ya secara statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas atau kemungkinan keanggotaan dari suatu kelas, suatu objek ataupun suatu data observasi. Nah, kemudian di si Bayesian Classification ini pada dasarnya dia menggunakan teorema Bayes. Nah, ini dia memiliki kemampuan klasifikasi yang mirip atau serupa dengan decision tree atau bahkan neural network, jaringan saraf tiruan yang biasanya digunakan itu ya. Kemudian di sini dikatakan juga dari beberapa bukti penelitian ya, kalau Naive Bayes ini dia memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi. Nah, ketika diaplikasikan dengan suatu data yang jumlahnya besar ya. Bisa dari database ataupun dari dataset. Oke, jadi untuk rumusnya atau formula atau fungsi atau algoritma dari Naive Bayes Classification itu seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada probabilitas hipotesis H ya, berdasarkan kondisi X atau biasa disebut dengan ini ya, posterior probability. Jadi ini maksudnya di sini adalah kemungkinan hipotesis yang didapatkan berdasarkan kondisi data X yang diberikan. Jadi si X ini katakanlah ada data baru yang belum dikenali kelasnya atau labelnya atau targetnya ya. Kemudian nanti probabilitasnya ke arah mana ya, sesuai dengan kelas-kelas yang sudah ada. Nah, cara ngitungnya di sini adalah perkalian antara probabilitas X ya, berdasarkan kondisi hipotesis yang ada atau berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya dikalikan dengan probabilitas hipotesis kelas yang ada atau biasanya disebut dengan prior probability ya. Ini dibagi dengan probabilitas dari X. Nah, biar teman-teman mungkin nggak paham ya, biar cepat jelas. Kalau kita mantengin rumus gini, mungkin kita bisa bingung ya. Nah, kita langsung prakteknya saja. Oke. Jadi di sini kita punya suatu dataset. Ya. Jadi dataset untuk Bayes komputer atau tidak ya. Jadi dataset untuk beli komputer. Nah, kita lihat di sini kita punya 1 2 3 4 5. Jadi kita punya 5 kolom di mana masing-masing 6 ya, ada ID mulai dari sini. Ini ada 6. Nah, cuman kemudian di sini ada yang kita gunakan sebagai fitur. Ada yang kita anggap sebagai fitur atau atribut. Yang dianggap sebagai fitur atau atribut di sini adalah ada age, ada usia. Ini dia adalah fitur. Ya, ini juga fitur.
Nah, kemudian sini yang base komputer ini kelas ya, dia dianggap sebagai kelas atau label atau target. Nah, oke. Nah, ID ini ya ibaratnya sebagai nomor ya, nomor datanya ya. Ini nanti akan kita abaikan ya. Kita fokusnya di sini. Jadi ada 4 fitur, kemudian 1 label atau target. Oke, kita lihat di sini dari dataset yang ini ya, yang pertama. Jadi dari objek yang pertama atau record yang pertama, kita lihat oh si orang yang pertama ini dia usianya kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30. Pendapatannya tinggi. Dia bukan lagi anak siswa atau bukan lagi mahasiswa. Jadi tidak sekolah ataupun kuliah. Kemudian dia memiliki kredit rating. Jadi dia apa ya, rating tentang kreditnya dia baik-baik saja atau cukup sangat baik ya. Di sini dikatakan kredit ratingnya adalah fair ya. Nah, kemudian si orang ini ternyata justru tidak beli komputer. Jadi dia tidak memiliki komputer. Ya. Nah, kemudian data yang kedua sama ya, hampir sama ya. Masih muda, usianya kurang dari 30, pendapatannya lumayan tinggi. Terus dia juga bukan lagi orang yang sekolah ya. Kredit ratingnya sangat bagus, dia juga tidak beli komputer. Kemudian justru yang ketiga, dia usianya agak tua ya, 31 sampai 40. Income-nya juga high, dia juga tidak sekolah, ya, sudah lulus atau gimana. Kredit ratingnya fair, tapi dia justru beli komputer. Ya. Nah, jadi di sini ibaratnya ini ada suatu toko komputer ya. Kemudian ada orang-orang yang masuk ke toko komputer. Nah, kita bisa tahu nih pelanggan-pelanggan yang masuk ke toko komputer itu tadi profilnya gimana ya. Profil yang dilihat itu adalah usia, pendapatan, dia masih sekolah atau enggak, kemudian kredit ratingnya dia bagaimana. Nah, dia kepengen tahu ya. Kalau orang yang masuk ini nanti dia kira-kira dia beli komputer enggak ya, berdasarkan data histori pelanggan sebelumnya. Orang-orang yang datang ke toko komputer. Nah, misalkan di sini ada orang baru nih, namanya si X ya. Ada orang baru si X. Nah, profilnya dia karena dia baru ya, profilnya dia itu usianya kurang dari 30. Income-nya dia medium, kemudian dia masih sekolah ya. Kemudian kredit ratingnya juga fair ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira dia nanti beli komputer nggak? Nah, dengan algoritma naive Bayes classification tadi, kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung kemungkinan dia kira-kira nanti beli komputer atau enggak. Nah, caranya gini teman-teman. Ya. Nah, ini. Oke, ini tadi kita tulis ulang ya. Jadi si X ini ya, dia usianya kurang dari sama dengan 30, pendapatan medium, kemudian dia masih sekolah ya, kemudian kredit ratingnya fair. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah karena kita bermain-main dengan probabilitas ya, pasti kita mengharapkan nilai kemungkinan yang sangat maksimal ya. Jadi dimentokkan lah ya. Nah, kemudian di sini kita harus maksimalkan nilai probabilitas ya dari si X ini terhadap kelas yang ada. Jadi CI ini dia ke kelas ya. Kelas ke I ya, di mana I itu adalah 1 dan 2. 1 dan 2. Ini didapat dari mana? Ini sesuai dengan jumlah kelasnya ya atau jenis kelasnya. Kalau kita lihat di sini kelasnya di sini ada no dan ada yes. Dia ada kelas yang pertama dan kelas yang kedua. Ya. Nah, kita masukkan ke sini. Oke.
Nah, yang pertama kita hitung dulu probabilitas untuk setiap kelasnya. Kelasnya tadi kan ada dua ya, ada yes dan no. Ya, jadi dari keseluruhan data tadi ya, ada berapa data ini? Kalau kita lihat dari ID-nya 1 sampai 14. Jadi total datanya ada 14. Ya. Nah, di dalam 14 ini ada tadi yang yes dan juga ada yang no. Yang yes berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya yes-nya. Berarti no-nya ada berapa? Ada 5. Karena di sini ada 14 dikurangi 9 ya. Ketemu 5. Samakah 5? 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya 5. Oke, kita kembali lagi ke hitungannya tadi. Oke, total datanya ada 14. Ya, ada 14. Yes-nya itu ada 9, no-nya itu ada 5. Ya. Nah, kita hitung probabilitasnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita hitung probabilitas untuk kelas base komputer yang isinya yes. Berarti jumlahnya yes dibagi dengan jumlah totalnya. Totalnya tadi ada 14. Jadi sama ya seperti ini. 9/14 hasilnya adalah 0,643. Kemudian kita juga harus hitung dulu probabilitas untuk kelas base komputer yang isinya no. Jumlahnya no tadi kan 5. Ya, kemudian dibagi dengan 14. Sama ya di sini. Nah, hasilnya adalah 0,357. Ya, kalau 3 dikit. Oke, ini kita simpan dulu. Ya, ini kita simpan dulu. Bentar. Oke, kita simpan dulu. Berikutnya kita harus menghitung. Jadi ini tadi kalau ini kan yang pertama ya, langkah yang pertama ya. Nah, langkah berikutnya yang kedua ya, yang harus kita kerjakan itu kita harus hitung probabilitas berdasar kondisi yang dimiliki si X terhadap kelas. Nah, ingat ya, kelasnya tadi ada dua ya, ada yes dan no. Di sini diangkakan 1 menjadi 1 dan 2. Ya. Nah, kita harus lihat ini teman-teman. Ini adalah kondisi dari si X ya di sini. Ini adalah kondisi dari si X. Nah, kita hitung dulu yang pertama. Di sini kondisi yang pertama si X, usianya si X ini adalah kurang dari sama dengan 30. Kita hitung probabilitasnya ini. Usia kurang dari 30 baik ya, baik yang kelasnya yes ataupun yang no. Jadi kita hitung, jadi ada dua macam nih ya, yes dan no. Nah, kita hitung probabilitas yang usianya kurang dari sama dengan 30 terhadap kelas base komputer yang isinya yes atau yang beli komputer. Nah, kita lihat tadi yang jumlahnya beli komputer yang yes tadi kan 9 ya. Tadi sempat saya coret-coret di sini ya. Yang yes itu ada 9, yang no itu ada 5. Berarti titik-titik dibagi 9 ya. Nah, titik-titiknya ini berarti kan yang age, jumlah yang age-nya, yang usianya kurang dari 30. Ya. Jadi orang yang beli komputer tetapi usianya kurang dari 30. Berapa jumlahnya? Kita lihat di sini teman-teman. Orang yang beli komputer tapi usianya kurang dari 30. Nah, kita lihat di sini yes yang pertama, oh ini ya nggak masuk. Ini juga nggak masuk, ya nggak masuk. Apalagi ini no, kurang dari 30, yes. Oke, ketemu 1. Di sini kemudian 2.
Oke, ada lagi? Oke. Ketemu 2 teman-teman ya. Ketemu 2. Berarti 2 dibagi totalnya yes. Yes-nya tadi ada 9. Nah, kita masukkan di sini. Sama ya, 2 dibagi 9 hasilnya adalah 0, ini ya, 0,222. Ya. Oke. Berikutnya kita hitung probabilitas. Tetap ya, yang usianya kurang dari 30 tetapi yang tidak beli komputer. Ya. Total yang tidak beli tadi ada 5, kita masukin dulu di sini ya. Kita masukin dulu. Nah, yang tidak beli komputer berapa jumlahnya? Kita hitung. Yang tidak beli komputer tetapi usianya masih kurang dari 30. Yang no tapi usianya kurang dari 30. Oke, ketemu 1, 2. Yang no, ini no lebih, ini no kurang dari 30, 3. Lagi no. Oke, ketemu 3 ya. Oke, ketemu 3. Berarti 3 ini kita masukkan ke sini, teman-teman. Masukkan ke hitungan. 3 dibagi totalnya 5. Ketemu hasilnya 0, ya. Oke, berarti si H ini dia sudah kita hitung dan ya. Nah, berikutnya kita fokus ke sini, teman-teman. Saya ganti dulu. Ini kita fokusnya ke income ya. Si X tadi punya kriteria untuk income-nya dia ini ya, income-nya dia medium. Nah, kita hitung, teman-teman. Ya. Jadi, probabilitas untuk orang yang beli komputer tetapi income-nya medium. Kalau total yang beli komputer tetap ya sama, berarti titik-titik dibagi 9 ya, titik-titik dibagi 9. Berapa ini titik-titik? Kita hitung. Yang beli komputer tetapi income-nya medium. Income. Oke, yang beli komputer ini yes, income-nya high ya, ini ketemu 1. Yes, tapi income-nya medium. No. 2, 3, 4. Oke, ketemu 4 ya. Jadi 4 dibagi 9 ya. Hasilnya ini ada 4 dibagi 9 sama ya. 4 bagi 9 ketemunya 0,444. Berikutnya sama ya. Yang income medium tetapi dia tidak beli komputer. Tidak beli komputer meskipun pendapatannya medium. Ya, berapa? Ya, titik-titik dibagi 5 ya, dibagi 5. Nah, ini berapa titik-titik nih? Kita lihat medium tapi tidak beli komputer. Yang no tidak beli komputer, ini high, medium, bukan. Oke, ketemu 1. Oke, 2. Ketemu 2. Berarti 2 dibagi 5 nanti ya. Nah, berarti mana ya ini? 2 dibagi 5 ini kita masukin. Ketemu ya hasilnya nih ya. 0,44. Sama ya. Jadi si income sudah selesai ya, sudah selesai kita hitung dan ya sudah selesai. Nah, berikutnya ya statusnya student atau bukan. Ya. Dengan cara yang sama kita hitung ya. Yang beli komputer dan dia masih sekolah. Kalau yang beli komputer adalah 9. Kalau yang ternyata dia juga sedang sekolah ada beli komputer yes. Kemudian yang sedang sekolah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ya. Berarti 6 dibagi 9. Nah,
nanti 6 bagi 9 0,667 ya. Untuk yang kelas 0 kita hitung dengan cara yang sama, jumlah kelasnya tidak beli komputer tadi ada 5 dan ternyata jumlah yang tidak beli komputer dan sekaligus dia masih sekolah itu ada 1. Ketemunya 0,2 ya. Dengan cara yang sama kita hitung juga dengan yang terkait dengan fitur credit rating ya. Yang credit rating tapi isinya yang fair ya. Kita fokusnya ke credit rating isinya fair, baik untuk yang kelasnya base komputer yes ataupun yang kelas base komputernya no. Ketemu di sini kalau yes 0,667, kalau no 0,4. Oke. Nah, dari sini kita simpan dulu ini hasilnya ya. Kita simpan dulu. Nah, langkah berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga, sorry. Jadi yang ketiga ini aja deh. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Jadi langkah yang ketiga di sini ya. Kok jelek ya? Jadi langkah yang ketiga Jadi langkah yang ketiga ya di sini kita hitung ya, kita maksimalkan probabilitasnya. Ini ya. Kita maksimalkan probabilitas ya, dengan cara semua tadi yang yes ya, baik untuk fitur, age, income, student maupun credit rating kita kalikan. Jadi gampangnya gini. Yang 0,02 kita kalikan ya, kita masukkan ke sini. Kita kalikan juga dengan yang yes-nya income ya, di sini 0,4 ya, kita kali di sini. Kemudian kita kalikan juga lagi dengan student ya, di sini. Di mana ya? Ini student. Kemudian kita kalikan juga dengan yang credit rating tapi dia sekaligus base komputer ya. Nah, di sini. Ya, totalnya di sini ketemu hasil 0,044. Dengan cara yang sama untuk yang kelas no ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita hapus dulu untuk yang kelas no. Kita kumpulin yang no. Jadi yang di sini ada yang pertama ada 0,600 ya. Kita masukkan di sini, kita kalikan dengan no dari income medium ya 0,400 kita masukkan di sini. Kemudian dari student yes tapi dia tidak beli komputer, kita masukkan ke sini. Kemudian yang di sini credit rating no base komputer, kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 0,019 ya. Nah, dari sini apakah sudah selesai? Belum ya. Nah, kita hitung lagi. Nah, kita hitung lagi nih. Ya, kita benar-benar maksimalkan ya. Jadi langkah yang keempat. Ya. Kita kalikan ini ya, dengan prior probability-nya. Prior probability untuk label kelas yes adalah 0,643 dikalikan dengan 0,044 kali 0,643 ya, kita hitung. Nah, kita letakkan di sini kita letakkan di sini ya, 0,044 kali 0,643 jadi si yes-nya ketemu 0,028. Yang no juga sama, kita kalikan dengan prior probability-nya. Di sini kita kalikan dengan yang 0,019 ya. Kita letakkan di sini ya. Jadi 0,019 dikali 0,357 sama ya di sini. Hasilnya adalah 0,007.
Oke, berarti dari sini kita sudah bisa menentukan teman-teman ya. Ada dua ini ya. Kita langkah yang terakhir ya, kita disuruh memilih. Karena ini perhitungan probabilitas, kita bisa memilih. Kalau di sini probabilitasnya kan 0,028, dia ini lebih tinggi ya atau lebih besar daripada 0,07. Berarti kemungkinan yang paling tertinggi itu yang bakalan kita ambil. Ya. Berarti nilainya yang paling besar, teman-teman. Nah, yang paling besar di mana? Oh, yang paling besar di yes. Nah, berarti kemungkinan di X ya, untuk base komputernya kira-kira apa? Oh, kira-kira dia yes. Kenapa? Karena dia probabilitas yes-nya lebih tinggi daripada no. Jadi dari sini kita sudah bisa memperkirakan atau bisa memprediksi ya, kemungkinan si X yang baru datang ini kira-kira dia beli komputer atau enggak. Kemungkinan beli komputer ya, berdasarkan perhitungan ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara menghitung kemungkinan atau probabilitas ya, dari data baru berdasarkan data-data historis sebelumnya menggunakan algoritma naive Bayes classification atau biasa yang disebut juga dengan naive Bayes classifier. Nah, berikutnya adalah tadi sempat dikatakan ya di materi di slide yang sebelumnya di sini ya, bahwa ini, saya ganti dulu. Jadi di sini dikatakan ini ya, kalau naive Bayes classification ini dia memiliki kecepatan yang tinggi dan akurasi yang tinggi. Kecepatan dan akurasi yang tinggi. Jadi sebenarnya dari proses kita menghitung tadi itu sudah terbukti teman-teman ya. Sudah terbukti kalau yang pertama kecepatannya atau kalkulasinya dalam memprediksi ya atau ya menghitung kemungkinannya itu lebih cepat dari algoritma yang lain. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat dari sini dari perhitungannya ya, dia fokusnya langsung ke sini. Dia fokusnya langsung ya berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh si X. Jadi tidak dihitung semua ya. Nah, seperti kita ingat ya, kalau kita dulu pernah belajar yang namanya KNN. Itu dia kan mencari kedekatan ya, kedekatan atau similarity atau similarity ya atau kemiripan dengan data-data atau kasus-kasus yang lama. Misalkan ada si X ya, kasus baru si X. Kemudian kita juga punya data 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, kemarin itu kalau KNN itu kan kita hitung satu per satu. Dengan satu kedekatannya berapa, dengan data kedua kedekatan berapa, dengan data ketiga kedekatan berapa, sampai semuanya. Jadi kita hitung sampai ke data ke N. Nah ini kan ribet ya. Kita ngitungnya kan sebanyak N ya. Tapi dengan menggunakan NBC, kita tidak perlu menghitung sebanyak data ini. Kita cukup menghitung berdasarkan dengan karakteristik yang ada pada data yang baru. Tinggal lihat data baru ini fiturnya isinya apa saja. Seperti ini tadi. Jadi kita tidak usah menghitung semuanya. Jadi menghitung 14 ya, 14 record. 14 record kita hitung semua itu nggak usah. Kita cukup menghitung berdasarkan kondisi yang diberikan dari data baru yang ada. Ini sudah terbukti ya teman-teman. Dia cepat kerjanya. Oke, jadi gitu teman-teman. Secara ringkas ya,
bagaimana sih perhitungan algoritma naive Bayes classification. Nah, supaya teman-teman tidak cuma membayangkan ya, teman-teman juga bisa lebih dalam memahami tentang algoritma naive Bayes. Nah, silahkan teman-teman ya latihan ya. Nah, di sini sudah ada dataset ya, sudah ada dataset untuk latihan ya. Di sini kalau kita lihat, ini adalah dataset di pegawai ya, pegawai di suatu kantor ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom ya. Nah, cuman di sini yang menjadi label atau kelasnya itu adalah sini. Nah, ini adalah kelas atau label, age atau label atau target. Dan yang lain, nah ini fitur. Departemen ini fitur atau atribut, age ini fitur atau atribut, salary ini fitur. Kalau count ini apa? Count ini dia cuman menunjukkan ya jumlah objek atau jumlah record atau jumlah tapol. Nah, ya, masih ingat ya? Nih. Nah, jadi misalkan gini. Oh, pegawai ada gini, ada 30 pegawai ya. Ada 30 pegawai yang diletakkan di departemen sales, statusnya senior, usianya 31 sampai 35, gajinya antara 46 sampai 50. Jadi, orang yang dengan kriteria ini itu ternyata ada 30 orang. Orang dengan kriteria seperti ini ya, ternyata ada 40 orang. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau ingin mengetahui total seluruh pegawainya yang dimiliki itu berapa, ya tinggal jumlahkan aja ini semua. Ya. Mulai dari atas ini sampai bawah. Sampai sini ya, sampai 6. Ya. Oke. Nah, saya bersihkan dulu biar. Nah, di sini yang menjadi label atau kelas status ya. Nah, muncul pegawai baru ya, bukan muncul pegawai baru ya. Ya, pokoknya ada pegawai lain lah ya, pegawai lain, katakanlah di sini ada si A dan ini ada si B. Ya. Si A dia diletakkan di departemen sistem, usianya sekian, gajinya sekian. Pertanyaannya adalah statusnya dia ini senior atau junior. Silahkan teman-teman ya, silahkan teman-teman cari, silahkan teman-teman hitung sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan kita praktek menggunakan naive Bayes. Silahkan teman-teman tentukan kira-kira dia ini senior ataupun junior. Begitu pula dengan si B ya, dia ini kira-kira senior atau junior. Nah, silahkan buat teman-teman untuk mempraktekkan ya, menghitung ya, memprediksi kira-kira si A atau si B ini dia senior ataukah dia ini junior. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi cara gampangnya kita mengenal algoritma naive Bayes classification. Buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan klik tombol like ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe juga ya. Subscribe juga. Jangan lupa teman-teman share juga ke teman yang lain, ke orang-orang lain. Supaya apa? Supaya lebih banyak teman-teman di luar sana belajar bareng bersama kita. Supaya kita bisa berbagi ilmu, supaya kita semua mendapat keberkahan atas ilmu ini. Terima kasih teman-teman ya sudah mau nonton. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap semangat, tetap produktif ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.